Terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News. Kali ini bersama saya David Silahoy. Pemirsa, sejumlah pemimpin dunia mengungkapkan bela sungkawa atas kepergian Ratu Elizabeth II, termasuk Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, serta Perdana Menteri Australia Anthony Albanese yang mengungkapkan duka cita atas meninggalnya Ratu Elizabeth di usia 96 tahun. Before I begin, I want to say a few words about Queen Elizabeth. I just stopped by the British Embassy to sign the condolence book in her honor. I had the opportunity to meet her before she passed, and she was an incredibly gracious and decent woman. And the thoughts and prayers of the American people are with the people of the United Kingdom and the Commonwealth in their grief. はい、英国エリザベス2世女王陛下の、ご崩御の、報に接し、深い悲しみを、禁じ得ません。日本国、政府として、英国王室、英国政府および英国国民の皆様に対し、心から哀悼の意を、表します。激動の、世界情勢において英国を導いたエリザベス2世女王陛下の、崩御は英国民のみならず国際社会にとって大きな、損失です。英国民の皆様がこの深い悲しみを乗り越えるにあたり、日本は常に英国と共にあります。謹んで哀悼の意を表させていただきます。以上です。Throughout her reign, Queen Elizabeth II showed a deep affection for our country. As she said at the Sydney Opera House in the year 2000, "Since I first stepped ashore here, I have felt part of this rugged, honest, creative land. I have shared in the joys and the sorrows, the challenges and the changes that have shaped this country's history." Ucapan duka cita datang dari para kepala negara termasuk Presiden Joko Widodo. Presiden menyampaikan ungkapan duka cita mendalam kepada keluarga kerajaan Inggris atas wafatnya Ratu Elizabeth II. Ratu menurut Presiden dikenal sebagai sosok yang amat dicintai rakyatnya dan masyarakat dunia. Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan bela sungkawanya atas kepergian Ratu Elizabeth. Lalu bagaimana Indonesia terus menjaga kerjasama dengan Inggris di bawah kepemimpinan Raja Charles III? Telah bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom Profesor Siti Rohaini Zuhayatin, tenaga ahli utama kantor staf Presiden. Selamat sore, Prof. Rohaini. Selamat sore, Mas David. Ya, sehat ya, Prof ya? Sehat selalu, semoga sehat juga. Iya, Prof. Prof, gimana, Prof? Kaget atau sudah menduga bahwa almarhum Queen Elizabeth II ini meninggal dunia? Tentu kita semuanya berduka ya bahwa pada hari ini beliau Ratu Elizabeth II wafat dan pada usianya yang ke-96 ya, tentu ini adalah satu usia yang cukup panjang ya, dan tentu bagaimanapun secara natural siapapun ya, bahkan saya kira warga Inggris sendiri juga pasti mempunyai semacam pemikiran, mempunyai harapan bahwa beliau tetap panjang usia gitu ya, dan berita meninggalnya beliau tentu membuat kesedihan yang mendalam. Ya. Iya, tadi kami sempat tayangkan juga berita mengenai Presiden menyampaikan bela sungkawa. Nah, ini melalui media sosial ya, melalui Twitter dan juga melalui IG. Apakah memang Presiden juga sempat menelepon keluarga kerajaan mungkin ke Raja Charles? Yang kami ikuti ya, ini kan memang respon awal dari Bapak Presiden ya. Respon awal beliau melalui sosial media, dan tentu saja karena juga proses ataupun juga prosesi pemakaman dari Ratu Elizabeth ini masih beberapa saat ya, tentu saja nantinya kita akan melihat apakah nanti Presiden akan menyampaikan secara langsung. Jadi saat ini yang kami ikuti, Bapak Presiden menyampaikan duka cita itu melalui Instagram beliau. Apakah ada utusan yang sudah
dikirimkan ke Inggris begitu barangkali untuk bertemu dengan keluarga kerajaan? Sedang dibicarakan gitu Mas. Jadi sedang dibicarakan bagaimana mekanismenya dan juga tentu saja yang beberapa pertimbangan ya yang nantinya akan diputuskan segera. Dan apakah ada rencana pertemuan dengan Raja Charles di kemudian hari dalam waktu dekat, mengingat bahwa memang sebelumnya kan Indonesia dengan Inggris, ya Inggrisnya masih di bawah kepemimpinan Ratu Elizabeth yang mungkin dengan soft diplomacy kepada Indonesia tahun 1974 sempat datang ke sini begitu ya. Apakah ada rencana pertemuan dengan Raja Charles? Pertama begini, ini kan masih dalam suasana duka ya, dan juga peresmian nanti Raja Charles III itu pun juga nanti tentu akan membutuhkan waktu, membutuhkan persiapan, dan juga membutuhkan aspek-aspek yang lain, termasuk juga langkah-langkah politik yang ada di dalam negeri. Tentu Indonesia sama dengan negara-negara yang lain, di mana Indonesia dan Inggris adalah partner yang cukup prospektif ya, dan juga sahabat ya, sejak lama juga. Kita tidak pernah memiliki isu yang cukup serius ya dengan Inggris. Nah, tentu saja harapan ataupun juga rencana untuk bertemu dengan Raja Charles yang ketiga sebagai pemimpin Inggris yang baru pasti akan ada agendanya. Namun kapan dan pada kesempatan seperti apa tentu ini masih belum terfikirkan ya, karena juga Inggris sendiri sedang dalam kondisi berduka ya, dan tentu tidak belum rasanya belum waktu yang tepat sebetulnya untuk menyampaikan ya keinginan semacam itu pada masa-masa yang bergabung ini. Tapi dari pihak kedutaan Inggris sendiri yang ada di Indonesia, apakah ada memberitahukan sesuatu, barangkali mungkin agenda atau rencananya untuk hingga pemakaman nanti? Undangan begitu mungkin untuk Presiden? Ya, umumnya perwakilan satu negara pasti akan membuka ya, ada open house untuk memberikan kesempatan kepada para pemimpin ya di satu negara itu untuk menyampaikan ucapan bela sungkawa. Dan sejauh ini yang kami ketahui dari kantor staf Presiden bahwa perwakilan Inggris di Indonesia masih menyampaikan bahwa secara umum saja ya, bahwa memang menyampaikan pengumuman meninggalnya Ratu Elizabeth II. Dan saya kira itu juga dilakukan oleh perwakilan-perwakilan kerajaan Inggris di seluruh dunia. Baik, lalu Prof, ini seperti apa sih hubungan antara Indonesia dengan Inggris secara bilateral ini? Sejauh mana kita melangkah bersama dengan kesepakatan-kesepakatan, apakah itu dalam ekonomi atau politik? Ya, seperti juga yang sudah terekspos ya di dalam media ya, bahwa kita sebetulnya adalah Indonesia dan Inggris adalah partner yang sangat strategis dan juga partner yang sangat prospektif ya, karena bagaimanapun kalau kita melihat keanggotaan di mana Indonesia dan juga Inggris berada, salah satunya G20 misalnya, itu juga menunjukkan sebetulnya Indonesia cukup mempunyai hubungan yang sangat baik dan juga hubungan yang sangat konstruktif. Ya, dan inilah sebetulnya yang tentu saja ini ingin kita kita pertimbangkan terus dilanjutkan ya. Tentu saja ini tidak akan terlalu substantif sebetulnya mempengaruhi hubungan bilateral antara Indonesia dan Inggris ya. Salah satu yang dapat merefleksikan bagaimana eratnya hubungan antara Indonesia dan Inggris adalah
pemilihan duta besar Inggris di Indonesia itu adalah memang sosok yang mengetahui tentang Indonesia. Bahkan Bapak duta besar yang lalu ya, yang sebelumnya itu beliau bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Beliau juga mengetahui dan pakar ya tentang Islam dan juga negara-negara Muslim. Jadi sebetulnya hubungan baik ini tentu saja akan terus dilanjutkan gitu ya, dan harapan Indonesia melalui G20 dan juga nanti di dalam pemerintahan Raja Charles III ini dapat lebih ditingkatkan lagi. Saya kira demikian, Mas David. Prof, kita kan tahu bahwa memang di dalam pemerintahan monarki, maksud kami di Inggris Perdana Menteri itu yang menjalankan pemerintahan untuk mengeksekusi. Tapi ada peran ratu juga yang menggunakan soft diplomasi seperti itu, yang memang saling berkaitan untuk melobi gitu ya suatu negara. Nah, apakah nanti dengan perpindahan menjadi ke Raja Charles akan ada perubahan yang signifikan atas bagaimana membangun hubungan bilateral ini dan kerjasama di ekonomi? Mengingat kita bahwa ke depan kita baru saja menandatangani kesepakatan 2022 hingga 2024 itu JETCO juga kan. Nah, itu apakah itu akan mempengaruhi dengan ketidakhadiran dari Queen atau dengan seorang raja yang baru yang mungkin saja bisa ikut intervensi begitu? Saya kira itu satu pertanyaan yang menarik ya, dan tentu saja ini menjadi analisis dari banyak pihak ya. Yang pertama adalah karena ini adalah satu negara monarki konstitusional ya, di mana memang hal-hal yang bersifat eksekutif ini dilakukan oleh Perdana Menteri ya. Tetapi seperti yang disampaikan Mas David tadi bahwa kerajaan ya, ratu juga sebetulnya memberikan pertimbangan-pertimbangan itu. Saya secara pribadi sebetulnya melihat ya bahwa keberadaan dari keluarga kerajaan di Inggris ini sangat diterima oleh masyarakat Inggris sendiri ya, dan juga hubungan antara pemerintahan eksekutif dengan monarki ini juga kita melihat sangat harmonis ya. Kita melihat tidak ada masalah yang ketegangan-ketegangan yang sebetulnya nampak secara publiknya. Dengan demikian kita sebetulnya dapat menyimpulkan bahwa kesepakatan yang telah dibuat ya di bawah Perdana Menteri dan juga Ratu Elizabeth itu nantinya akan diteruskan mengingat selama ini sebetulnya tidak ada ketegangan-ketegangan perbedaan interest antara pemerintahan eksekutif di bawah Perdana Menteri dan juga monarki di bawah Ratu Elizabeth. Itu kira-kira seperti itu Mas yang kita lihat, dan kita berharap bahwa kerjasama bilateral dan juga kerjasama di tingkat multilateral dan internasional antara kita dengan Inggris akan tetap berlangsung secara konstruktif ya, dan tentu akan menguntungkan kedua belah pihak pada saat nanti terjadi pergantian ya kepala negara di kerajaan Inggris. Iya, sebab memang kita melihat bahwa selama Queen Elizabeth memerintah sebagai ratu ada sekitar 15 PM ya di bawahnya beliau, dan semua melalui approval beliau begitu, dan artinya kan ini nanti Raja Charles juga akan kurang lebih seperti itu. Nah, jika nanti, dan kemungkinan besar pasti akan bertemu juga Presiden Jokowi kan dengan Raja Charles. Nah, kira-kira apa yang bisa ditingkatkan dalam kerjasama Inggris dengan Indonesia selain bahwa memang kemarin sudah menandatangani MOU untuk Joint Economic and Trade Committee itu? MOU yang kemarin sudah ditandatangani itu kan sifatnya sangat komprehensif ya, Mas David, termasuk ekonomi, kemudian juga sosial budaya, dan hal-hal strategis lainnya. Jadi pertama yang perlu dikuatkan tentu sekarang kita sedang mengalami masalah ekonomi ya secara global, dan tentu saja kedua negara mempunyai tekad untuk menjadikan kerjasama ekonomi ini menjadi saling menguntungkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hal-hal yang terkait dengan kebudayaan dan juga
dengan sosial dan termasuk juga people to people itu juga terus kita tingkatkan, mengingat sekarang ini UK itu adalah salah satu dari sedikit negara sebetulnya yang menjadi tujuan belajar mahasiswa Indonesia di luar negeri. Ya, jadi ini juga menjadi hal yang juga perlu untuk kemudian di follow up dan juga perlu menjadi bagian dari bahan atau ini menjadi substansi pembicaraan dari kedua kepala negara di masa yang akan datang. Ya, ini mengingat sekarang mahasiswa kita dari LPDP saja itu hampir setiap tahunnya itu sekitar 500 sampai 1000. Nah, dengan demikian ya tentu pembicaraan bilateral yang itu terkait dengan harmonisasi nilai-nilai budaya, kemudian juga kesamaan-kesamaan yang yang itu dapat menguntungkan kedua belah pihak untuk merespon dinamika global dan juga dinamika multilateral, itu tentu ini akan nanti masuk di dalam substansi dari pembicaraan kedua kepala negara jika nanti telah ditentukan kapan Bapak Presiden dan juga Raja Charles III ini nanti akan bertemu. Baik, Prof, kita akan jeda dulu sejenak, Prof. Dan kita akan kembali berdialog lagi usai pariwara berikut. Pemirsa, sesaat lagi usai jeda.